some of them use sunnies atau shade atau sunglasses adalah untuk gaya. Betul. Tapi Bu, secara kesehatan mata, apakah itu mempengaruhi sebenarnya penggunaan kacamata hitam? Diharuskan pasien itu matanya tidak kena air sama sekali. Nah, yang pertama SMJ Eye Clinic Bali ini pastinya dibantu oleh dokter-dokter profesional dan timnya. Oke. Yang kedua, kita membawa teknologi paling canggih dan satu-satunya di Bali. Halo Rockstars, ketemu lagi sama gue Mika Avandi di The Rockin Podcast. Yang hari ini kita akan ngebahas tentang kesehatan mata. Kalau kata Tidi DJ kan mata yang paling indah adalah matamu. Sekarang gue gak mau cuma mata lo dong yang bagus. Gue pengen mata gue pribadi juga bagus. Makanya hari ini seneng banget kita akan ngobrol dengan teman-teman dari Ciputra SMJ Eye Clinic. Ada Ibu Linda Kartika, manajer klinik dari Ciputra SMJ Eye Clinic. Halo, selamat sore Bu. Selamat sore Mika. Dan juga ada Wiguna Indra Promotion dari Ciputra SMJ Eye Clinic. Selamat sore Indra. Sore, Mi. Nah, jangan kemana-mana Rockstars. Kita akan ngebahas tentang kesehatan mata, kebiasaan apa yang harus kita hindari, dan kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Sama kalau lo udah ada masalah mata, harus ngapain? Tetap di The Rockin Podcast barengan sama Mika Avandi dan Ciputra SMJ Eye Clinic. Rockstars, kita akan mulai ngomongin tentang masalah kesehatan mata. Jadi kalau misalnya ngomongin masalah kesehatan mata secara umum nih, Bu sama Indra, kita kan ngelihatnya adalah ada minus, ada apa, atau mungkin yang paling ringan iritasi mata. Tapi sebenarnya masalah kesehatan mata yang paling umum dialami itu apa, Bu? Nah, masalah yang paling umum di Indonesia itu adalah masalah mata minus atau kita sebut miopia. Miopia, Ya, seperti minus itu. ya. Kita dengan prevalensi yang sangat tinggi di Indonesia. Nah, makanya dari itu Ciputra SMJ Eye Clinic ini ada di Bali nih cukup untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. I see. Iya. Nah, sekarang berarti udah ada sebulan, 2 bulan more or less ya Bu ya, ini udah buka di Bali ya? Ya betul, kita buka kemarin tanggal 10 Oktober. 10 Oktober. 10-10. 10-10. Wah, pas banget. Kayaknya waktunya sale nih. Tapi kalau misalnya dari 10-10 sampai dengan sekarang, mostly yang dihadapi di sini, kalau pasien di Bali apa masalahnya? Untuk saat ini memang kita khusus untuk klasik saja. Khusus untuk klasik yang di sini? Kami khusus untuk klasik. Oh, makanya tuh orang-orang datang ke sini adalah khusus untuk klasik. Betul, Dan Rockstars tadi itu pas kita mau belum mulai, gue sempat ngobrol sama salah satu pasiennya. Ini real pasien yang gue ngobrol, dan ternyata memang dia melakukan operasi lasik itu. Oh, nah ini sekarang kalau misalnya kita mau ngomongin tentang kebiasaan. Kebiasaan apa sih yang harus kita hindari supaya kita tuh tidak mengalami masalah mata secara umum? Nah, kita semua udah tahu ya, pasti semua orang pegang gadget ya. Betul. Nah, itu yang selalu yang bisa menimbulkan mata minus tuh antara lain itu pegang gadget, apalagi kalau sudah malam, lampu tidur sudah dimatikan, tetap berusaha untuk tetap lihat gadget. Main HP ya, betul. gitu ya. Itu salah satunya. Blue light ya. Iya, salah satu pemicunya. Tapi selain itu juga ada juga pola kebiasaan makan seperti itu. Oh, makanan juga ngaruh? Bisa ngaruh juga, yang tidak seimbang, nah gitu. Tidak seimbang dalam hal apa Bu secara spesifik? 4 sehat 5 sempurna Oh, sepertinya. makanya lu jangan sebelah mulu, Rockstar. Oh, jadi makanan bergizi juga penting banget penting gitu untuk ya? kesehatan mata. Iya. Kemudian antara lain juga kurang tidur juga bisa. Dan juga penggunaan soft lens yang terus-menerus. Tanpa dengan perawatan yang benar. Oh, mata juga butuh istirahat soalnya ya. Atau pulang beraktivitas mau tidur soft lens males dicopot. Males dilepas, itu juga ketiduran. Iya, ada juga kan yang seperti itu. Nah, sekarang kalau ngomongin tentang Bali. Ini kan Bali itu kan mataharinya tuh ada 9 kan katanya ya Bu. Jadi dengan matahari yang terang banget ini kan orang banyak banget pakai kacamata hitam. Iya, betul. Nah, some of them use sunnies atau shade atau sunglasses adalah untuk gaya. Betul. Tapi Bu, secara kesehatan mata, apakah itu mempengaruhi sebenarnya penggunaan kacamata hitam? Iya, penggunaan kacamata hitam itu yang pengaruh positif ya terhadap kesehatan mata, asalkan dia kacamatanya benar, jadi mempunyai proteksi yang benar untuk dengan proteksi yang benar untuk UV-nya. UV filternya, makanya ada kacamata polarized and everything gitu ya. Betul. Oh, jadi itu ngaruh? Ngaruh banget. Makanya kalau misalnya kita terlalu kena brightness matahari, masalah mata yang sering muncul apa Bu biasanya? Kalau suka lupa bawa kacamata hitam?
Itu antara lain matanya menjadi cepat lelah misalnya, kemudian mengurangi silau dan ketegangan pada mata. Iya. Dan juga menua sekitar juga, area mata menua sekitar tuh. air mata, sekitar mata juga bisa. Makanya tadi kaitannya sama kurang tidur juga kan biasanya kita ngomongnya mata panda. Iya. Oh, tapi sebenarnya penjelasannya nih kalau mau kepo dikit ya. Iya. Ini ketika kita kurang tidur, kenapa sih Bu sekitar mata kita menghitam gitu? Nah, itu dia. Itu yang disebut mata panda ya. Ya itu antara lain juga karena lelah juga, jadi berdampak pada warna kulit. Oh, oke. Untung aku tuh cukup hitam ya, Rockstar. Jadi lelah dikit nggak ngefek. Mata pandanya nggak kelihatan. Tapi sebentar, kita udah ngomongin masalahnya. Nah, sekarang kita masuk ke solusinya. Nah, kira-kira kalau misalnya di SMG Eye Clinic, Ciputra SMG Eye Clinic sendiri, treatment apa yang bisa dilakukan? Tadi lasik ya? Iya, betul. Boleh dijelasin nggak? Kira-kira lasik di Ciputra SMG Eye Clinic ini seperti apa? Iya, sebenarnya sih sampai saat ini Ciputra SMG Eye Clinic hadir baru bisa menerima pelayanan lasik aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya kita juga akan ada treatment katarak seperti klinik di Jakarta dan Surabaya. Cuma emang sampai saat ini kita masih fokus di lasiknya dulu aja, Meg. Oke, jadi sekarang masih lasik dulu, tapi nanti bukan menutup kemungkinan akan dilengkapi seperti klinik-klinik Ciputra yang ada di Surabaya, Jakarta dan Surabaya, dan di Jakarta. Oke, nah sekarang proses lasik di SMG Eye Clinic tadi sempat ngobrol sama Hendra. Kata Hendra itu dibilang katanya teknologi yang dipakai di Ciputra SMG Eye Clinic Bali ini teknologi terbaru. Itu apa yang membedakan proses lasik di Ciputra SMG Eye Clinic Bali sama yang di yang lainnya? Nah, yang pertama SMG Eye Clinic Bali ini pastinya dibantu oleh dokter-dokter profesional dan timnya. Yang kedua, kita membawa teknologi paling canggih dan satu-satunya di Bali. Dengan Visumax, dengan mesin Visumax 800. Visumax 800. Iya. Ya, dan itu adalah mesin yang baru di Bali ini ya, ada ya. Nah, itu teknik. The one and only. Iya. Smile Pro Flapless Lasik. Jadi Relax Smile Pro Flapless Lasik. Lasik, waduh, ini dari namanya aja kita udah kebayang ya kalau iPhone nih iPhone Pro Max buat ini. Jadi ini di Relax Smile Pro, Flapless Lasik. Flapless Classic. Lasik. Nah, Flapless Lasik, apa ini artinya? Yaitu teknologi yang dengan terbaru ini, Visumax 800. Sebenarnya itu namanya aja sih, dari teknologi pertama, kedua, sampai ini yang teknologi ketiga. Mungkin kalau misalnya kita mau inget-inget lagi ya Rockstar, kalau misalnya operasi lasik dari zaman awal-awal, itu kan orang takut karena banyak sayatan flapnya kan. Kalau ini mungkin flapless, mungkin sayatannya jadi lebih sedikit ya. Betul. Dan minimalis sekali. Dan recovery-nya juga lebih cepat. Recovery-nya lebih cepat. Itu kayaknya yang ditunggu sama kita Rockstar. Kalau kita mau ada medical treatment apapun kan kita pengennya recovery-nya lebih cepat. Nah, sekarang proses recovery-nya ini apa aja do and don'ts-nya? Yang pertama itu adalah pasien harus memakai kacamata yang kita berikan setelah lasik itu harus dipakai selama 1 minggu. Selama 1 minggu harus pakai kacamata yang diberikan? Iya, yang diberikan. Kemudian yang kedua diharuskan pasien itu tidak matanya tidak kena air sama sekali. Nggak boleh kena air sama sekali. Termasuk keramas juga nggak boleh, karena kan takut busa-busanya turun. Iya betul. Jadi kalau keramas kemana Pak Indah? Harus ke salon dulu. Supaya terlindung ya. Itu kalau udah kepaksa banget mau keramas ya. Tapi mending nggak dulu kali ya. Terus cuci muka gitu juga nggak boleh ya, karena nggak boleh kena air. Nggak boleh. Jadi selama seminggu itu badan boleh mandi, cuma mukanya dilap aja. Seperti itu. Kemudian juga jangan sampai kena keringat, kemudian ada asap, debu. Makanya selama 1 minggu itu harus memakai kacamata. Kacamatanya boleh hitam, boleh bening, tapi tanpa minus ya. Jadi kacamata bening yang biasa aja. Yang biasa aja, supaya untuk cover aja sebenarnya ya. Terus berarti juga kalau udah debu nggak boleh, air aja nggak boleh. Berarti kalau bisa jangan dikucek ya. Nah, apalagi itu bahaya kan. Kucek selama 1 bulan penuh. Selama 1 bulan. Nggak boleh kucek-kucek mata. Seperti itu. Makanya tadi sempat ngobrol sama Hendra juga, dia bilang katanya kalau tidur pakai
protektor gitu. Iya, betul. Karena kalau tidur kan kita refleks Iya. ini ya. Takutnya kan nggak sadar ya, Iya. gatal-gatal atau ganjel-ganjel di kucek, makanya kacamatanya dipakai selama tidur juga dipakai. Itu penting banget karena kan kebiasaan kita nih kalau bangun tidur kan gitu. Jadi kalau pakai pelindung kita terlindungi gitu ya. Nah, kemudian olahraga juga. Berenang terutama kan tadi nggak boleh kena air ya. Nah, berenang nggak boleh selama 1 bulan. Olahraga juga sebenarnya jangan supaya nggak keringetan ya. Betul, olahraga juga selama 1 Seminggu? bulan juga. 1 bulan? 1 bulan olahraga. 1 bulan? Terutama yang berat ya, misalnya lari, kemudian apa tuh, nge-gym. Nah, Oke. Olahraga ringan-ringan aja, iya, gerak di rumah gitu ya. Gerak sedikit boleh lah, Oke. seperti itu. Tuh, Rockstar, lo udah tahu do and don'ts-nya. Sekarang kan kayaknya lo penasaran kan, ada paket untuk klasiknya nggak sih? Aduh. Sambil berbisik nanya. It's a good question. Iya Kita kan? Thank you for asking. Oke, jadi Ciputra SMJI Clinic punya paket namanya paket Lasik Staycation. Oke. Apa aja sih include di dalamnya? Yes. Jadi yang pertama itu ada airport transfer, penjemputan dan pengantaran Bandara Igusti Ngurah Rai. Oke. Terus menginap atau staycation di area Sanur Luxury Hotel, dan yang Wow. ketiga itu shuttle penjemputan hotel klinik. Pokoknya buat rockstar yang pengen ngelakuin treatment lasik nggak usah ragu, cukup telepon kita aja, booking fee semua akan diurus oleh tim dari Ciputra SMJI Clinic. Best banget. Cukup bawa diri aja. Cukup bawa diri, semua Betul. di paket itu namanya adalah Lasik Staycation. Betul. Betul. Jadi sampai dijemput di airport ya? Yes. Enggak? Iya. Wow, seperti ratu. Ini kayaknya princess treatment gitu. Ratu dan Raja sehari. Ratu dan Raja sehari gitu. Dan tadi proses lasiknya katanya tadi cuma 8 detik per mata ya? Betul. Bahkan lebih lama ngobrol kita dibanding tim. Kayaknya ini ya, lo lagi lasik sambil ngedengerin podcast kita udah kelar, lo udah pulang gitu, udah di hotel gitu ya. Jadi tadi gue highlight lagi Rockstars dijemput di airport, terus abis itu nanti lo akan stay di luxury hotel di Betul. sekitaran Sanur dekat sini, and then abis itu juga ada shuttle untuk hotel klinik hotel. Yes. Very nice. Nah kalau misalnya Rockstars tertarik untuk paketnya, ngubunginya kemana? Bisa langsung cek ke Instagram kita, itu udah paling update di lastikindonesia.bali. Di situ ada WA official kita, Oke. website, semua info ada di situ. Semua ada di situ ya. Betul. Jadi Rockstar silakan dicek tadi informasinya supaya Rockstar bisa cari tahu di situ. Langsung kontak, booking fee, the rest udah akan langsung diurusin sama Ciputra SMJI Clinic. Betul. Betul. Wow, luar biasa. Thank you banget Wiguna Indra dan juga Ibu Linda. Terima kasih. Nah, ini makanya Rockstars, ini adalah waktu lo untuk bisa melihat dengan lebih jelas, memutuskan dengan lebih baik, karena kalau misalnya lo tidak lasik dari sekarang, semakin nunggu, tadi nyokapnya Hendra bilang sama gue, semakin tahun semakin nambah minusnya. Jadi keputusan tepat. Duh, gue pengen banget deh narik Hendra depan kamera, tapi takut dia nggak siap. Jadi Rockstars, pokoknya dengerin terus The Rockin Podcast karena banyak banget informasi menarik yang akan kita share setiap kali episodenya. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe di The Rockin Live Bali untuk The Rockin Podcast yang kita masih akan terus banyak ngobrol lagi. Dan thank you banget untuk Ciputra SMJI Clinic. Thank you, Mika. Mika Avandi pamit, bye. Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.